dulu saya juga pernah mempelajari. Jadi bagi saya sangat mudah apakah itu dilema etika atau bujukan moral. Karena kalau dilema etika itu biasanya benar melawan benar, sedangkan kalau bujukan moral itu kan benar melawan salah. Kita mulai ya. Ya, monggo. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya itu tadi, kita identifikasi dulu dari permasalahan orang tersebut, apakah orang tersebut itu termasuk dilema etika atau bujukan moral. Karena kalau dilema etika itu jelas ya Bu, karena itu benar melawan benar, sedangkan kalau bujukan moral ya itu benar melawan Gitu. Bapak sudah mengalami kemarin pelajarinya, jadi sekarang mudah ya. Iya, ya lumayan Bu, lumayan bisa mengetahui lebih mudah karena sudah pernah mempelajari. Ini penerapan yang sesungguhnya kan Bu, ya? Iya. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, itu tadi itu termasuk kan dilema etika ya. Berarti di sini karena benar melawan benar, biasanya saya harus mengedepankan moral dalam artian kita supaya orang tersebut sama-sama tidak merugikan di antara keduanya, dan juga semuanya itu harus berpihak pada murid itu aja. Iya. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Adapun kalau langkah-langkahnya itu seperti yang pernah saya pelajari dalam guru penggerak, yaitu lewat 4 paradigma itu ya, terus 3 prinsip pengambilan keputusan, baru kita nanti ke 9 langkah pengambilan keputusan. Ya, sudah menguasai ya, Itu karena pernah mempelajari gitu. Jadi kita tinggal menerapkan di bermanfaat tadi ya, sangat-sangat itu karena gitu ya, ikut guru penggerak itu sangat-sangat amat membantu, dan nantinya kita bisa menjadi pemimpin yang lebih bijak. Selama ini apa yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Namanya saya kira bagi saya tidak ada, cuma itu tadi karena kita selalu mengedepankan moral. Jadi walaupun benar melawan benar, di sini kan ada pertentangan antara umpamanya rasa keadilan melawan kesetiaan, ada juga kebenaran melawan rasa kasihan, kebanyakan itu. Jadinya kita bisa mengambil keputusan yang mengedepankan moral, dan juga itu tadi sangat mengedepankan berpihak pada murid. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, terus bentuknya bagaimana gitu? Kalau saya tidak punya jadwal khusus Bu ya, karena kalau saya menemui ada kasus dilema etika umpamanya hari ini ya, langsung saya selesaikan dalam artian saya selesaikan. Terus kalau sudah ketemu jawabannya juga saya sosialisasikan, saya rapatkan dengan dewan guru, karena saya juga ini minta pendapat dalam artian kita mengambil keputusan itu kan juga tidak harus sendiri. Barangkali dari keputusan saya ini ada tambahan-tambahan dari dari anak buah saya, dari bapak ibu guru, itu nanti yang menjadi acuan saya. Jadi kondisional atau Iya. Ini pertanyaannya ini sudah dengan jawab tadi. Apakah ada seseorang yang membantu atau Iya, berarti ada yang tadi dari mungkin dari anak buah saya ada masukan. tapi dikoordinasikan? Iya, supaya kan kita itu dalam sebuah lembaga harus kolaboratif. Pertanyaan terakhir Bu ini. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema? Menurut pengalaman saya itu sangat-sangat membantu, dan juga tidak ada yang dirugikan, walaupun itu sangat berbenturan tadi loh. Karena di sini juga dalam pengambilan keputusan saya kebanyakan mengambil
rasa keadilan melawan rasa kasihan, dan juga nanti berpikir berbasis rasa peduli. Di sini pernah saya contohkan itu ya, yang saya alami itu ada guru kelas 5 itu muridnya itu ada yang kurang bisa, tapi akhirnya dia diminta di les, walaupun sebenarnya itu kan tidak boleh ya di sekolahan, karena tapi yang meminta itu wali murid, dan itu juga sudah saya sosialisasikan di kelas itu, siapa yang mau monggo, dan memang itu juga tidak kita perlu bayar, sehingga ya itu tadi kalaupun dipungut bayar itu kan nanti nyalek aku lagi, tapi saya perbolehkan itu pun dalam artian itu permintaan juga, itu juga demi pendidikan anak-anak. Jadi kan kita mengambil akhirnya diperbolehkan itu, walaupun tidak di rumahnya, tidak iya sebelum klasikal. kelas 5 Secara klasikal. secara klasikal tidak individu. Kalau individu kan akhirnya menimbulkan kontroversi. Iya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf sudah menyita waktu jenengan tadi. Semoga apa yang saya dapat dari jenengan akan bermanfaat bagi saya sendiri juga ke depannya, dan semoga Bapak Ibu dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin akan menjadi lebih lagi. Tadi jenengan kan supaya nanti kita juga menjadi pemimpin yang bijak. Iya. Sudah bijak. Aduh, masih tetap belajar dulu. Saya pasti perlu belajar banyak dari jenengan ini. Semoga nanti kedepannya semakin bijak. Jadi harapan kami kan memang selalu keputusan itu harus berpihak pada murid. Terima kasih Bu Ainul. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Isran? Alhamdulillah baik. Pak, mohon izin ya, hari ini saya akan mengganggu waktu jenengan. Insya Allah kurang lebih 15 menit. Monggo, silakan. Saya di sini selaku CGP akan melaksanakan tugas, yaitu mewawancarai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Siap ya Pak ya? Siap. Langsung dimulai mawon ya. Insyaallah. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Begini, setiap lembaga yang ada pimpinannya dan komunitasnya adalah makhluk hidup, tentu masalah-masalah itu ada dan timbul, dan masalah itu banyak. Jadi kalau terkait dengan pertanyaan panjenengan itu memang ada, baik di lingkungan personal kepegawaian saya, juga di peserta didik. Ya, bagaimana kami tahu itu? Kami lihat dari perilaku yang menyimpang. Ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang nggak wajar, sehingga kami menganggap ini adalah sesuatu yang harus diketahui. Apakah ini berdampak baik, positif, atau sebaliknya jadi masalah. Jadi apa yang kami lakukan hanya mengidentifikasi perilaku yang tidak biasa, tidak wajar. Kami punya semacam prediksi ya, jika seseorang berperilaku tidak biasanya pasti ada sesuatu itu sih, gitu. Untuk membedakan apakah itu dilema etika dan rujukan moral, jangan tanya terus menilai. Jadi begini, ketika kami tahu ada semacam perilaku penyimpangan, kami akan lebih dalam lagi, lebih intens ya, mendekati mereka-mereka yang berperilaku penyimpang tadi. Ketika apakah ini penyimpangannya ini karena kemarahan saja, atau ketidakterimaan secara personal,
atau ada kesengajaan untuk membuat orang lain tidak nyaman. Itu. Jadi setelah itu kami inventarisasi dengan dari apa yang saya lihat dulu. Saya lihat, saya perhatikan itu caranya. Bagaimana jenengan menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Begini, kita punya keyakinan yang sama. Manusia itu adalah dualisme kehidupan. Sebagai makhluk individu dan punya kepentingan individu yang harus dilayani, dipenuhi. Di sisi lain, kita ini adalah makhluk sosial yang pemenuhannya butuh dengan pihak lain, orang-orang lain, manusia lain. Nah, dalam hal ini kita harus tahu persis orang ini bermasalah itu apakah masalah yang pribadi atau masalah sosial, artinya berhubungan dengan orang lain. Nah, di sana kalau kita sudah bisa melihat itu, tentu kami akan mencari referensi. Oh, masalah pribadi, oh, masalah sosial, hubungan dengan orang lain. Di masalah sosial masih berkembang lagi, masalah uang, masalah kecemburuan, masalah hak, dan masalah kewajiban. Nah, di sini nanti kita pilah-pilah sehingga dengan referensi itu kita akan menetapkan diapakan begini. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama, kami selaku pimpinan, bahasa kita bu open dengan anak buah, open dengan peserta didik. Setiap saat tidak hanya mata kita, tapi telinga kita, hati kita curahkan ke mereka dalam hal pelayanan. Pelayanan optimal adalah jika tidak ada banyak pelanggaran. Nah, di sini saya optimalisasikan supaya dari warga di kami tidak banyak pelanggaran, sehingga langkah-langkah pendekatan secara personal, secara klasikal, secara di forum, saya perhatikan mereka sesuai dengan kodrat manusia lah. Tuh, saya perhatikan jika sudah ada gejala seperti awal tadi, oh ini tidak wajar ini. Nah, ini baru kami mengidentifikasi. Setelah itu saya inventarisasi. Setelah itu saya mencari referensi. Jika sudah ketemu masalahnya kok iki gitu. Nah, seperti itulah. Akhirnya setelah referensi sudah ketemu, saya mencoba. Kalau memang ini bersifat orang per orang, saya sering sampaikan itu udah hati ke hati. Saya dekati dengan cara non formal. Anak buah saya, peserta didik saya, tidak terasa kalau saya ini sebenarnya intervensi atau tahu bahwa Anda ini bermasalah. Itu cara saya yang pertama. Jadi saja ngomong, saya beri stimulan yang sana kemari, akhirnya saya menggali. Nah, setelah dari pembicaraan seperti itu, saya yakin mesti ada ucapan-ucapan. Akhirnya nek basa Jawa itu begini, Mbak, ngudoroso. Nah, dari ngudorosonya ini kami punya simpulan seperti itu. Lanjut ya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Gini, saya pernah merasakan tuh yang satu tadi pendekatan personal, hati-hati, kita proaktif saja, kita mengalah, tidak menunggu masalah itu jadi besar. Itu setelah kami mengadakan pembicaraan sederhana, jagongan seperti apa, kan sudah muncul, oh ini masalahnya. Nah, baru setelah masalah ini tergali menurut versi saya melakukan penanganan. Di waktu lain kami mendekat lagi, setidaknya semacam teguran tapi tidak terasa. Berarti sampai punya masalah gini ya, saya, oh iya Pak, terus apa sih penyebabnya? Saya ganti terus. Nah, ketika sudah ketemu itu, baru saya memberikan informasi terkait masalahnya. Saya punya pengalaman gini Pak. Nah, ya, saya juga pernah kena masalah seperti itu. Saya punya semacam penyelesaian internal, saya tapai dewi.
Ternyata akhirnya saya juga lambat laun juga bisa. Jadi ini yang pertama, langkah pertama. Setelah langkah itu kok namanya orang nggak bisa menerima, dan ini merupakan akhirnya ke arah pelanggaran. Nah, baru saya beri semacam rule of law-nya, jadi aturannya. Nah, ini Pak, contohnya kalau Anda tuh begitu nanti punya dampak ini, dampak pribadinya seperti ini, dampak kelembagaannya, dampak sebagai pegawai jika ini pegawai itu ini. Nah itu, ini yang tahapan kedua, semacam warning saja sebenarnya itu. Jika, nah ini namanya jika ya, beliaunya itu kok mungkin rasa dendamnya terlalu tinggi sehingga masalah itu didewakan, harus pokok kudu, wah untuk menang ya, itu. Baru saya melakukan satu tindakan semacam birokrasi. Saya kan pimpinan. Tidak boleh lembaga saya tercemar hanya karena masalah internal yang sebenarnya itu bukan porsinya itu masalah itu. Nah akhirnya saya tegur semacam peringatan. Saya peringatan lisan dulu, Pak sudah jangan gitu ya, Anda kan sudah saya ingatkan. Oke, dan saya tunggu kurun waktu. Mungkin setelah itu memang alami ya, nature aja manusia itu berubah. Tapi dalam waktu lain kayak kambuh lagi, misalkan jadi kambuh lagi. Maka saya peringatkan kedua, ketiga, jika sampai lisan 3 kali baru saya bersurat. Meskipun saya setiap hari ada ketemu, tapi kita tetap namanya birokrasi. Jadi tuntutan administrasi harus dipenuhi. Kan kita tidak bisa menyampaikan atasan misalnya masalah itu benar-benar jadi bumi itu di lembaga ini terjadi gini. Saya mesti bela diri, saya sudah Pak, sudah ini mana? Nah di tingkatan ini sama beradministrasi. Jangan dipandang, lupa tiap hari sudah ketemu aja kok pakai surat. Nah ini kita juga punya tuntutan administrasi. Nah jika masalah ini tetap kami tidak mampu, entah kekurangan kami atau keyakinan anak buah saya yang menganggap itu harus diperjuangkan, saya harus melangkah ke lebih lagi itu. Kata-katanya bagus ya Pak. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus etika? Ini Mbak, tantangannya itu sebenarnya nggak masuk akal. Kalau salah pimpinan punya aturan rule of law-nya ya, itu ini jelas. Anda datang terlambat, begini, jelas. Tapi ini mohon maaf, moga-moga dalam wawancara panjenengan jangan diikuti ini, karena saya mesti mengedepankan semacam toleransi, semacam perasaan, dan ini banyak teknik. Tapi ternyata perasaan toleransi itu bisa mengalahkan hukumnya. Nah ini kendalanya. Satu contoh, misalnya ada pegawai saya yang melakukan pelanggaran yang notabene mereka adalah orang dekat saya dan artian pekerjaan saya itu bantu. Sudahlah. Terus kadang-kadang ini jadi halangan. Jadi halangan. Nah itu mau berpegang pada aturan itu, ini dengan saya bagus pekerjaan, saya tidak menggunakan aturan. Nah ini tetap suatu pelanggaran. Jadi dilemaannya seperti itu. Tapi kita yakin, kita optimis saja. Saya punya cara, jangan sampai terjadi toleransi saya ini jadi bumerang. Justru toleransi saya ini akan mendukung hukum. Itu optimis saya. Itu. Toleransi memang ya. Perasaan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang semuanya bisa dilaksanakan? Bisa on time, bisa kejadian. Kondisional kan? Iya, benar. Bisa kita menunggu. Terus terang kita melihat bobot juga. Bobot pelanggarannya seperti apa. Tapi semuanya harus namanya itu penanganan dini. Ada penanganan dini. Itu jangan didiamkan sesuatu itu. Menunggu ya semuanya jadi
sah. Jadi itu. Dan di sisi lain sebelum semuanya terjadi, kami kan punya program yang namanya supervisi. Ya, supervisi ini kan macam-macam bentuknya, termasuk di dalam hal supervisi mentalnya, saya bilang ya, supervisi mentalnya bagaimana, karena ini lingkungan lembaga pendidikan, jadilah pendidik normal saja, tentu saja, jangan berlebihan, normal saja, beretika, tahu kode etik guru itu apa. Dan kalau kita ingat orang-orang tua kita dulu membuat satu kata guru itu diterjemahkan yo kena dibubu, yo kena ditiru. Lah, ini kita jabarkan di misalnya ajaran Dewantara itu. Lah, ini adalah tindakan-tindakan sebelum itu terjadi. Ini secara berkala sudah ada program supervisi yang saya masuki selain penataan mental. Nah, seperti itu. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jelas ada. Ingat, masalah jangan diselesaikan sendiri. Karena kemampuan perasaan, kemampuan akal kita itu terbatas. Jika akalnya di depan, perasaannya hilang. Jika perasaannya di depan, akalnya hilang. Nah, ini kita butuh orang lain. Siapa? Kita tahu di lembaga kita itu tanpa jenengan nanti tahu berkomunitas itu mesti ada lengkap. Sing nakal ono, sing bodoh ono, sing pinter ono, sing dewasa ono, sing agresif ada. Kita berteman di sana. Ya, di komunitas ini, di lembaga kita. Oh, ini salah satu guru ini berpikirannya dewasa. Dapat diminta pertimbangan ketika ada masalah-masalah yang sifatnya agak butuh pemikiran. Jadi itu bagi saya harus ada orang lain. Karena apa? Apapun yang saya pikirkan adalah buah pikiran saya yang notabene egois, membenarkan dan membuat pembenaran untuk saya sendiri. Nah, sehingga apa yang panjenengan tanyakan harus ada orang lain. Jika di lembaga kita itu memang tidak ada, dalam kasus itu kan ada orang lain. Jadi kita kongkang soleh kumpulono ngaji di sana. Yai kalau nggak ada masalahnya ya kan itu seperti masih ada petunjuk-petunjuk yang relevan. Jangan menutup diri seperti itu. Jadi pertanyaan terakhir Pak ya. Alhamdulillah. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Iya ya, belajar apa ya? Ini, saya ingat kata-kata bijak. Orang itu akan dewasa jika bisa menyelesaikan suatu masalah, kecil ataupun besar. Masalah jangan dicari. Jika ada masalah harus cari solusi. Nah, ketika kita punya masalah seperti itu, saya yakin saya semacam mendapat ilmu baru, wawasan baru. Oh, ternyata ada orang seperti ini harus begini. Oh, saya itu bersosialisasi itu. Nggak semua di pihak saya, nggak semua baik dengan saya, nggak semua jelek. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu yang rasanya menurut saya itu kami dapat di situ. Betul sekali Pak. Orang itu dewasa karena semua masalah. Dan masalah saat dicari tadi Cari solusi. Gitu. Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Semua ini nanti semoga bermanfaat bagi saya sendiri di kemudian hari, dan saya mohon restunya untuk menjalankan pendidikan program Negara, diparingi kemudahan dalam melaksanakan pendidikannya dan akhirnya lulus. Bisa berpesan ya? Nih, monggo. Gini, ilmu itu harus dicari. Dan ilmu itu mahal. Mungkin karena uangnya, mungkin karena tenaganya, atau waktunya. Itu prinsip. Tapi yakin Allah akan memberikan tempat beda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Semoga nanti ilmu dimanfaatkan dan ngunduh istilah ini dari apa yang panjenengan lakukan. Dan titip ya pada tutornya atau pada siapanya yang ini panjenengan baguslah nanti dipilih yang baik.
Sebenarnya situ. Terima kasih. Ngapunten gitu. Terima kasih Pak Ye. Yes. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.